bagaimana cara supaya menghilangkan hal-hal yang bisa menahan dari jalan yang lurus. Bagaimana upaya kita supaya bisa terus bisa belajar mengendalikan diri. Jadi yang diajarkan kepada kita adalah keadaan kita ini dengan penciptaan kita seperti ini bentuknya, ya kita ditinggalkan di dalam wadah yang dikuasai oleh hawa nafsu. Apapun yang kita lakukan, kita akan tetap dikuasai oleh hawa nafsu, kecuali kita mendirikan sholat. Karena sholat inilah yang bisa memperbaiki apa yang ada dalam diri kita. Nah, itulah yang menjadikan penolong bagi kita, sholat. Olehnya itu diajarkan dirikan sholat untuk mendapatkan sholat. Ya, jangan dirikan sholat hanya untuk menyelesaikan kewajiban. Dirikan sholat dengan target untuk mendapatkan sholat. Sholat itulah yang akan memperbaiki dirimu, supaya akhlakmu itu keluar secara alami, tidak dibuat-buat. Ya. Tidak perlu berkata, mulai besok saya akan melakukan kebaikan. Tidak perlu katakan itu. Ya. Akan lahir sendiri itu sifat-sifat kebaikan dari dalam diri kita. Kalau sholat kita berhasil, jadi yang bisa kita lakukan dengan segala kemampuan kita sekarang, bisa berpikir sedikit, bisa melakukan apapun. Yang kita lakukan itu adalah perbaiki sholat dulu. Perbaiki sholat. Ya, memang ini sholat ini menjadi penentu pertama di akhirat nanti. Dan di dunia juga seperti itu kejadiannya. Kalau kita mampu mendapatkan sholat ini, maka inilah yang melahirkan akhlakul karimah di dalam diri kita. Jadi Allah memberikan pemberitahuan dengan ujian ketika muncul sesuatu hal yang kita tidak suka, yang kita tidak kehendaki. Kemudian keluarlah sifat-sifat yang tidak bagus dalam diri kita. Ada sifat iri, sifat dengki, sifat prasangka buruk kepada orang, sifat selalu menghakimi orang sebagai orang yang tidak baik. Sifat-sifat ini muncul kenapa? Karena dalam diri kita itu belum ada sholat. Ya. Jangan sampai kita berdoa sama Tuhan, jangan sampai mati saat ini. Karena kalau mati saat ini, ya mati dalam keadaan tidak ada sholat. Yang pertama-tama nanti diperiksa di akhirnya itu sholat, bukan yang lain. Kalau sholatnya sudah bagus, pasti amalanmu bagus. Ya. Tidak perlu lagi diperiksa itu amalanmu yang lain. Dilihat saja sholatmu. Kalau sholatmu bagus, pasti ini sempurna ini. Kata kesempurnaan di saat inilah dikatakan dengan amalanmu yang bagus. Ya. Karena itu tadi, karena kalau sholat tidak bagus, tidak tercegah perbuatan keji dan mungkar, sehingga amalan-amalan kebaikan itu selalu terhapus. Kenapa terhapus? Karena ada kemungkaran. Kita selalu mengakui perbuatan baik itu. Ya. Jadi apapun yang harus kita lakukan saat ini, ya kita akan berusaha mengendalikan diri, betul. Ya. Kita akan berupaya untuk selalu berada di jalan yang lurus, betul. Tetapi ini yang bisa menolong kita adalah sabar, baca kitab. Kemudian sholat. Ya. Dirikan sholat supaya mendapatkan sholat. Baca kitab untuk mendapatkan sabar. Sabar dan sholat ini sebagai penolong. Ya. Seakan selalu khusyuk, bersungguh-sungguh. Ya. Bersungguh-sungguh. Tetap fokus pada upaya untuk mendapatkan sabar dan sholat. Untuk bisa mendapatkan sholat ini, tidak hanya dituntut untuk kita mendirikan sholat saja, tidak akan selesai. Harus dibarengi dengan menunaikan zakat. Artinya, ya kita mesti jadikan diri kita ini bermanfaat bagi orang lain. Sambil mendirikan sholat, sambil kita berupaya memberikan diri kita ini bermanfaat ke orang lain. Karena ini yang akan membuat pos-pos perjalanan untuk bisa mendapatkan sholat itu. Jadi sholat itu di wilayahnya ruh, sholat itu di wilayahnya wajah. Ya, di wilayahnya ruh. Untuk bisa mendapatkan ini, ya selain mendirikan sholat untuk bisa berjalan, kita mesti menunaikan zakat untuk membuat pos-pos persinggahan. Ya, harus serahkan diri kita kepada Allah untuk bisa melakukan kebaikan-kebaikannya Allah. Jadi meskipun ketika melakukan kebaikan itu masih ada pengakuan-pengakuan, diteruskan saja. Karena Allah itu maha mengampun, Allah itu maha melihat, Allah maha menatap. Bahwa apa yang kamu lakukan itu, ya pasti kau akan mengaku. Kenapa? Karena Allah tahu kekuatan egomu itu masih lebih tinggi daripada kesadaranmu. Ya. Jadi upayakan terus baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Satu paket yang tidak bisa kita tinggalkan satu-satu. Ya. Ujungnya daripada baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat adalah kita akan mendapatkan yang namanya puasa. Nah, puasa itu ketika kesadaran tertinggi, hawa nafsu terkendali. Ya.
Kekuatan hawa nafsu pada jasad kita terkendali. Itu namanya puasa. Nah, dengan puasa menjadikan amalan-amalan itu menjadi tersampaikan seluruhnya, ya, tersampaikan seluruhnya di akhirat nanti, sehingga terbentuklah sebuah wadah yang sempurna. Ya, itu yang disebut dengan bait Allah. Qulubul mu'minuna bait Allah. Terjadilah bait Allah. Nah, bait Allah inilah yang suatu ketika sempurna Allah janjikan, ya, Allah minta supaya hambanya tadi datang ke tempatnya, supaya diperlihatkan rumahnya. Ya, itu yang disebut dengan haji. Jadi puasa dan haji merupakan hasil, ya. Sedangkan yang harus kita lakukan, yang perlu kita lakukan keseharian kita adalah baca kitabmu, dirikan sholat, tunaikan zakat. Jangan dipisah satu dengan yang lain. Baca kitab untuk mendapatkan kesabaran, dirikan sholat untuk mendapatkan sholat, tunaikan zakat untuk menunjang perjalanannya. Ya, pos-pos persinggahan. Harta yang kita miliki sekarang adalah jasad kita. Kembalikan semua kepada Allah, serahkan kepada Allah dengan melakukan kebaikan-kebaikan yang Allah. Jadi jangan tinggal diam, jangan sampai mendirikan sholat di rumah terus, ya. Karena ingin memperbaiki sholatnya di rumah terus bertahun-tahun dirikan sholat, tarik nafas, mengancing, menelan, tutup mata, ya tidak akan ada hasilnya. Jangan sampai salah dipahami ini kajian kita ini. Memperbaiki sholat, mendirikan sholat dengan teknik-teknik begini, ya bukan hanya ini saja yang kita kerja, ya. Barangkali ada teman-teman yang dulu keliru memahaminya. Jadi yang dia lakukan sholatnya terus di rumah, tidak mau keluar bersosial, bermasyarakat. Keliru besar, ya. Kita mesti bersosial, kita mesti bermasyarakat, kita mesti mengeluarkan apa yang bisa kita mampu lakukan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Itulah yang akan bisa mendapatkan sholat itu. Harus didukung oleh 3 hal ini. Tidak boleh salah satunya tinggal, salah satunya tidak dikerja. Jadi begitu ya teman-teman, kawan-kawan sekalian, sambil kita terus belajar membaca Al-Quran, mendirikan sholat, jangan sampai kita lalaikan kewajiban keseharian kita. Kalau yang kesehariannya sebagai petani, silakan pergi ke ladang, ke sawah, kerjakan pertaniannya. Yang nelayan silakan pergi ke laut, ya. Yang pegawai silakan pergi ke kantor, silakan kerja, karena itu adalah, ya, cara kita membayar zakat, cara kita menyerahkan diri kepada Allah dengan bersosial dengan masyarakat sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Jangan sampai dijadikan itu sebagai alasan untuk bisa memperbaiki diri, ya. Kenapa Bapak ini tidak pernah praktekkan itu sholat? Wah, saya sibuk di kantor. Salah. Salah juga. Kenapa Bapak tinggalkan itu pekerjaan kantor tak? Karena saya perbaiki dulu sholatku. Salah juga. Salah, tidak boleh. Harus dikerja dua-duanya. Ya. Banyak waktu-waktu untuk bisa memperbaiki sholat kita. Tetapi tugas kekhalifahan kita menyerahkan diri kita untuk membayar zakat ini yang lebih penting sebenarnya dibandingkan dengan yang lain tadi. Baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat. Yang lebih penting itu adalah tunaikan zakat. Ya. Karena ya diberitakan dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang sudah meninggal tadi, yang sudah mengetahui persoalannya, masalahnya, ya mereka itu ingin kembali hidup untuk bisa bersedekah, untuk bisa berzakat. Kenapa? Karena ada ampunannya Allah. Baca kitab, dirikan sholat, tunaikan zakat, semuanya ini ada ampunannya Allah, ya. Orang yang dalam kehidupannya senantiasa memberi zakat dan dia lupa mendirikan sholat, sehingga dalam zakatnya itu selalu ada pengakuan, Allah punya ampunan, ya. Allah tahu bahwa dia dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, ketika diampuni, maka amalannya tadi mengeluarkan zakat menjadi sebuah wadah baginya yang dia tinggali pada saat itu, itulah surganya. Tetapi kalau kita hanya duduk di rumah, baca kitab, mendirikan sholat, ya, sampai kita tua, sampai tidak bisa lagi bergerak jasad kita, sampai kita mati, ya ada juga ampunannya. Hanya saja ketika Allah memberikan ampunan kepada dia, nah dia ini tidak memiliki wadah, tidak memiliki tempat, tidak memiliki hasil dari membayar zakat, ya.
mau tidak mau harus diberikan jasad yang dia sendiri tidak suka, yang dikiaskan sebagai wanita pezina. Jadi utamakan tunaikan zakat sambil kita memperbaiki diri dengan cara baca kitab, dirikan sholat. Baca kitabmu, dirikan sholat. Utamakan ya sosial, laksanakan tugasmu. Sebagai presiden, laksanakan tugasmu. Sebagai menteri, laksanakan tugasmu. Sebagai guru, laksanakan tugasmu. Sebagai tukang parkir, laksanakan tugasmu. Sebagai tukang beca, laksanakan tugasmu. Laksanakan semua tugasmu. Ya. Jangan dipandang enteng, ini hubungan dengan masyarakat. Hubungan dengan masyarakat bersosial inilah yang mempercepat untuk bisa datang kepada Allah. Ya. Hubungan masyarakat terjadi, lalu kemudian kita terus baca kitab dan dirikan sholat. Nah ini, baca kitab adalah cahaya, dirikan sholat itu adalah perjalanan. Nah ini yang akan, pos-posnya sudah tersedia. Oleh karena menunaikan zakat tadi, maka ketika dia berjalan, ya, dialah yang paling cepat untuk bisa sampai kepada asal tujuannya, mendapatkan kemarifatan. Jadi kemarifatan itu tidak didapat dengan menyebut nama Allah di dalam kamar, kita kurung diri dalam kamar, ya. Kita hindari dunia, bahasa kita itu menghindari dunia. Yang disebut dengan menghindari dunia itu adalah ketika kita melakukan suatu kebaikan, bukan untuk dipuji, bukan untuk disebut sebagai pahlawan, bukan untuk disebut sebagai dermawan, bukan supaya disebut sebagai orang alim, orang pintar, ustaz, kiai. Nah, kalau mau seperti itu disebut dengan urusan dunia, sibuk dengan dunia. Kalau kita bekerja begini ke kantor, ke sawah, ke laut sebagai nelayan, itu bukan urusan dunia. Ini urusan perjalanan kita ke akhirat. Bermanfaatkah diri kita ini selama kita kuat seperti ini? Ya. Yang terbaik di antara kita itu adalah yang paling bermanfaat. Dia maksimalkan kemampuan yang ada pada dirinya, itu seperti yang paling bermanfaat. Dia menjadikan dirinya itu semaksimal mungkin, kemampuan yang ada pada dirinya itu memberikan sebesar-besar manfaat kepada orang lain. Ya, tentunya dengan tidak menolak apa yang diberikan oleh orang lain kepadanya, itu bukan dibilang pahala dunia, bukan. Ketika kita bekerja kemudian kita digaji, itu bukan pahala dunia. Gaji itu bukan pahala dunia, gaji itu bukan urusan dunia. Ya. Kita bekerja kepada seseorang, lalu orang itu memberikan gaji kepada kita, kita harus terima. Kenapa? Karena orang itu juga melaksanakan tugas khalifahnya. Kalau kita tolak, maka tugas khalifah dia tertolak. Terjadilah saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, ya. Saling terkomunikasi antara sesama manusia. Tugas kita tinggal satu, baca kitabmu, dirikan sholat. Perbaiki dirimu saja. Perbaiki dirimu supaya tugas kekhalifahan kita ini betul-betul menjadi amalan, menjadi modal kita untuk bisa kembali ke akhirat. Ya. Jadi saya sampaikan kepada teman-teman ya, terima kasih atas bantuannya, atas donasi yang diberikan kepada kami. Jadi itu akan kami gunakan untuk bisa menjalankan terus penyampaian kajian ini. Mudah-mudahan kajian ini bukan hanya kita yang menerimanya, tetapi diterima juga oleh orang lain. Jadi kalau kita anggap ini sebagai kebenaran, silakan dukung ya, silakan bantu. Karena kalau tidak ada bantuan dari teman-teman, mungkin ada orang lain yang bisa membantu. Ya, padahal ini adalah kesempatan bagi kita untuk bisa ya, berbuat sedikitlah di jalan Allah. Untuk supaya tersampainya kebenaran ini kepada orang lain, mari bantu sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Ya. Saya pribadi tidak memerlukan bantuan. Saya bisa melakukan apa yang saya bisa lakukan dengan kesanggupanku. Tetapi ini adalah peluang bagi kita, peluang bagi teman-teman sekalian untuk bisa memiliki ya sumbangsi, memiliki keterlibatan, yaitu yang sering saya bahasakan. Meskipun kita hanya mampu memiliki air di paruh burung pipit yang tidak akan mungkin bisa memadamkan apinya Ibrahim, tetapi di situ sangat jelas kita berada pada posisi yang mana. Ya. Marilah bantu upaya untuk bisa menyampaikan kebenaran ini kepada umat manusia. Karena kita sudah melihat sekarang bahwa agama itu sudah tidak lagi sesuai dengan ajaran yang asli, yang sebenarnya. Sudah banyak yang ya liku-likunya sudah banyak.
bahkan sudah betul-betul sudah menimbulkan fitnah. Bantulah penyampaian ini. Jadi kalau tidak mampu menjadi seorang penyampai, minimal menjadi pembantu, pendorong, penopang agar penyampaian tentang kajian ini bisa tersampaikan kepada orang lain. Insya Allah amalannya itu pasti kita akan dapatkan sendiri. Jadi terima kasih atas sumbangsi teman-teman sekalian. Ya.